Seorang gadis desa bersahabat dengan singa raksasa. Alia, seorang gadis desa berusia 14 tahun, yang tinggal di pinggir hutan Kalimantan, dikenal suka menjelajah alam. Suatu pagi, ia mengikuti jejak harimau kecil yang terlihat di sekitar ladang milik keluarganya. Dalam perjalanannya, Alia tersesat di tengah lebatnya hutan. Suara gemerisik daun dan gemuruh sungai kecil membuatnya gugup, tetapi ia terus berjalan mencari jalan keluar. Ketika hari mulai gelap, Alia menemukan dirinya di tengah padang yang luas. Tiba-tiba, seekor makhluk besar muncul dari balik pohon-pohon tinggi. Singa raksasa itu berdiri dengan gagah, bulunya berkilauan terkena cahaya senja, dan matanya menatap Alia tajam. Gadis itu terpaku di tempatnya, ia terlalu takut untuk bergerak, tetapi singa itu hanya diam, seolah menunggu. Malam itu, Alia memutuskan untuk tetap di dekat singa tersebut karena merasa tidak ada pilihan lain. Anehnya, singa itu tampak tidak berniat menyerang. Ia bahkan duduk di dekat Alia, memberikan perlindungan dari hawa dingin malam. Saat pagi tiba, Alia melihat singa itu lebih jelas. Ukurannya sangat besar, jauh lebih besar daripada singa yang pernah ia lihat di buku atau televisi. Matanya, yang bercahaya kuning, memancarkan kecerdasan yang tak biasa. Alia mengikuti singa itu yang tampaknya tahu jalan keluar dari hutan. Sepanjang perjalanan, ia mulai bertanya-tanya dari mana asal makhluk sebesar ini. Mengapa ia ada di hutan Kalimantan, tempat yang bukan habitat singa? Setelah 2 hari di hutan bersama singa raksasa itu, Alia mulai merasakan ikatan yang aneh tetapi kuat, dengan makhluk tersebut. Singa itu, yang kemudian ia beri nama Raja, tampaknya mengerti semua yang Alia katakan. Ketika Alia mengeluh lapar, Raja membawa gadis itu ke pohon buah-buahan. Ketika ia kelelahan, Raja duduk di dekatnya, memberikan rasa aman. Pada hari ketiga, Raja menyelamatkan Alia dari ular berbisa, yang hampir menyerangnya. Keberanian dan kebaikan Raja membuat Alia merasa bahwa singa itu bukan hanya penjaga, tetapi juga sahabat yang bisa diandalkan. Setelah Raja mengantar Alia keluar dari hutan, gadis itu kembali ke desanya dengan cerita yang sulit dipercaya. Ketika ia menceritakan tentang singa raksasa, penduduk desa hanya menganggapnya berhayal. Namun, kakek Alia, seorang tetua desa, mendengarkan dengan serius. Ia menceritakan legenda Rimba Agung, seekor singa penjaga hutan yang hanya muncul kepada mereka yang berhati tulus. Menurut legenda, Rimba Agung adalah makhluk mistis yang diciptakan oleh roh hutan untuk melindungi ekosistem dari kehancuran. Alia merasa dipanggil untuk kembali ke hutan, dan menemui Raja. Kali ini, ia membawa makanan sederhana, sebagai tanda terima kasih. Raja dengan cepat menerimanya, dan keduanya memulai perjalanan ke sudut-sudut tersembunyi hutan Kalimantan. Alia menemukan air terjun yang memancarkan cahaya, berwarna pelangi, gua yang dipenuhi kristal bercahaya, dan pohon-pohon besar dengan akar yang membentuk lorong alami. Ia menyadari bahwa hutan ini jauh lebih bagus daripada yang ia bayangkan. Ketenangan hutan mulai terusik, ketika suara mesin-mesin berat terdengar dari kejauhan. Para penebang liar, telah memasuki wilayah Raja, menebang pohon-pohon tua yang menjadi rumah bagi banyak hewan. Raja menunjukkan kegelisahannya, dan Alia pun merasakan bahaya yang akan datang. Ia tahu bahwa kerusakan hutan ini bukan hanya masalah bagi hewan-hewan, tetapi juga bagi desa yang bergantung pada ekosistem tersebut. Alia kembali ke desa untuk memperingatkan penduduk tentang ancaman penebangan liar. Namun, banyak yang tidak percaya pada ceritanya tentang Raja dan bahaya yang sedang mengancam. Bahkan keluarganya merasa Alia terlalu berimajinasi. Namun, gadis itu tidak menyerah. Ia memutuskan untuk bertindak sendiri, dengan bantuan Raja, untuk melindungi hutan. Ketika para penebang mulai semakin dalam, merambah hutan,
raja memimpin perlawanan. Ia mengumpulkan hewan-hewan besar seperti gajah dan orang hutan, untuk menghalangi jalur penebang. Alia memainkan peran penting dengan memberi sinyal, dan menyusun rencana sederhana. Serangan pertama berhasil, tetapi mereka tahu para penebang akan kembali dengan kekuatan lebih besar. Alia menemukan sebuah gua tersembunyi, yang tampaknya menjadi tempat tinggal raja. Di dalamnya, ia menemukan lukisan purba, yang menggambarkan kisah leluhur raja. Ia belajar bahwa raja adalah keturunan dari makhluk mistis, yang telah melindungi hutan ini selama ribuan tahun. Pengetahuan ini memberikan Alia semangat baru untuk melanjutkan perjuangan. Ketika raja terluka, oleh jebakan yang dipasang penebang, Alia merasa putus asa. Ia harus mencari bantuan dari penduduk desa, untuk menyelamatkan sahabatnya. Dengan bantuan kakeknya, Alia berhasil meramu obat tradisional yang akhirnya menyembuhkan raja. Namun, tindakan ini membuat keberadaan raja diketahui oleh para penebang. Setelah berhasil menyelamatkan raja, Alia menghadapi masalah baru. Penduduk desa mulai khawatir, dengan cerita yang tersebar tentang singa raksasa. Namun, ketika sekelompok penebang liar menyerang desa, untuk memaksa mereka meninggalkan hutan, Alia membawa raja ke tepi desa untuk menunjukkan kebenarannya. Para penduduk terkejut melihat raja, tetapi beberapa di antara orang-orang itu, mengerti bahwa makhluk ini adalah penjaga hutan, seperti yang diceritakan dalam legenda. Dengan bantuan kakeknya, Alia berhasil meyakinkan sebagian besar penduduk, untuk membantu melindungi hutan. Dukungan mereka menjadi awal perjuangan bersama. Alia dan penduduk desa, bekerja sama dengan raja, dan hewan-hewan lainnya untuk membangun benteng pertahanan di sekitar hutan. Mereka membuat perangkap sederhana, barikade dari kayu, dan memanfaatkan medan alami seperti sungai, dan tebing. Raja menggunakan kekuatan dan kecerdasannya, untuk melatih hewan-hewan hutan, agar siap menghadapi ancaman yang lebih besar. Alia, meskipun muda, memimpin kelompok kecil yang mengatur strategi, dan memastikan semua berjalan lancar. Penduduk desa mulai menghormati Alia, melihatnya sebagai pemimpin yang berani. Para penebang liar kembali, kali ini dengan mesin yang lebih besar, dan pasukan yang lebih banyak. Bentrokan besar terjadi di tepi hutan, raja memimpin hewan-hewan hutan untuk melawan alat berat. Alia dan penduduk desa menggunakan taktik cerdas, untuk menghalangi pergerakan para penebang, seperti menjatuhkan pohon di jalur mereka dan membanjiri jalan dengan air sungai. Pertarungan berlangsung sengit, dan hutan menjadi medan pertempuran, antara manusia dan alam. Pada akhirnya, raja menunjukkan kekuatan luar biasa, menggiring para penebang keluar dari wilayah hutan. Saat pertarungan hampir selesai, sebuah alat berat yang ditinggalkan para penebang, meluncur menuruni bukit, langsung menuju ke arah desa. Raja, meskipun terluka, menggunakan seluruh tenaganya untuk menghentikan alat berat itu, sebelum mencapai desa. Tindakan ini menyebabkan luka fatal pada raja. Alia berlari mendekatinya, menangis sambil memeluk sahabatnya. Dalam detik-detik terakhirnya, raja menatap Alia dengan tatapan damai, seolah-olah ia tahu bahwa misinya telah selesai. Raja meninggal di pelukan Alia, meninggalkan rasa kehilangan yang mendalam. Kehilangan raja membuat Alia merasa hancur, tetapi ia tahu bahwa perjuangan raja tidak boleh berhenti. Penduduk desa, yang kini menyadari pentingnya hutan, memutuskan untuk melanjutkan perjuangan melindungi alam. Alia menjadi pusat perhatian, dikenal sebagai gadis yang membawa harapan, dan inspirasi bagi semua orang. Dengan bantuan penduduk, ia memulai program reboisasi, dan pendidikan lingkungan, mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menjaga hutan. Beberapa bulan berlalu, dan hutan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pohon-pohon baru tumbuh, dan banyak hewan kembali ke habitat mereka. Alia mengunjungi tempat-tempat yang dulu ia kunjungi bersama raja, mengenang momen-momen mereka bersama.
Di setiap sudut hutan, ia merasakan kehadiran raja yang masih hidup dalam semangat hutan itu sendiri. Saat berjalan di salah satu sudut hutan, Alia mendengar suara auman lembut. Ketika ia mendekati sumber suara, ia menemukan seekor anak singa yang sedang bersembunyi di balik semak. Anak singa itu memiliki bulu yang sama megahnya dengan raja, dan tampak mengenali Alia. Ia menamai anak singa itu Bayu, dan mulai merawatnya. Alia percaya bahwa Bayu adalah penerus raja, makhluk yang akan melanjutkan tugas melindungi hutan. Alia mulai melatih Bayu, dengan cara yang sama seperti raja melatih hewan-hewan hutan. Meskipun masih muda, Bayu menunjukkan keberanian dan kecerdasan luar biasa. Bersama Bayu, Alia melanjutkan misinya untuk menjaga harmoni di hutan. Penduduk desa semakin terinspirasi oleh keberadaan Bayu, dan berjanji untuk tidak lagi merusak alam. Hutan Kalimantan kini menjadi tempat yang damai. Tidak ada lagi ancaman dari para penebang liar, dan ekosistem kembali stabil. Alia tumbuh menjadi seorang pemimpin muda, yang dihormati tidak hanya di desanya, tetapi juga di wilayah lain yang mendengar kisahnya. Dengan Bayu di sisinya, ia melanjutkan perjuangan untuk memastikan bahwa hutan tetap terlindungi. Bertahun-tahun kemudian, Alia kembali ke Gua Lukisan Purba, tempat ia pertama kali belajar tentang masa lalu raja. Di dinding gua, ia menemukan lukisan baru yang tampaknya muncul secara ajaib. Lukisan itu menggambarkan dirinya bersama Raja dan Bayu, melambangkan perjalanan mereka sebagai penjaga hutan. Alia menyadari bahwa ia dan Raja telah menjadi bagian dari legenda hutan Kalimantan, sebuah cerita yang akan terus dikenang oleh generasi mendatang.